Cerita ini dimulai, Lin Dichin terlahir kembali sebagai seorang bayi. Dengan setiap tegukan susu, kekuatannya bertambah. Pada saat ia berusia 3 bulan, ia sudah menendang kakinya 10.000 kali. Pada usia 4 bulan, ia belajar merangkak. Pada usia 5 bulan, ia sudah bisa berjalan sendiri. Ini karena Lin Zichin memiliki sistem curang. Bagian tubuh manapun yang ia latih akan tumbuh semakin kuat tanpa batas. Pada usia 6 bulan, ia bahkan bisa duduk bersama orang tuanya dan menonton TV. Di dunia ini, ada dua kekuatan luar biasa, yaitu Cyborg dan Fusergen. Cyborg dikenal sebagai ascender mekanik. Mereka meningkatkan tubuh mereka melalui modifikasi mekanis. Fusergen, di sisi lain, menyatu dengan gen makhluk mutan, mendapatkan sebagian dari kemampuan makhluk buas tersebut, dan musuh umat manusia sudah jelas, yaitu makhluk-makhluk mutan yang tak terhitung jumlahnya yang lahir dari evolusi bumi. Tidak lama kemudian, sebuah keluarga baru pindah ke sebelah rumah Lin Dichin. Mereka memiliki seorang anak perempuan bernama Shu Ninghan. Dia menjadi teman pertama Lin Zichin di dunia ini. Meskipun pada saat itu, ia tidak tahu bahwa nasib mereka suatu hari nanti akan terikat erat. Pada usia 7 bulan, Lin Se sudah belajar cara berlari. Ia juga menguasai melompat dan bahkan bisa mulai berbicara. Pada usia 8 bulan, ia mulai melakukan sit-up untuk melatih perutnya. Ia selalu berlatih secara diam-diam ketika orang tuanya tidak ada. Tapi seperti kata pepatah, kamu tidak bisa berjalan di tepi sungai tanpa membasahi sepatumu. Lin Zichin akhirnya tertangkap oleh ibunya. Ibunya menggosok matanya dengan tidak percaya. Apa yang barusan kulihat? Bayiku melakukan sit-up. Tapi ketika ibunya melihat lagi, Lin Zichin sudah berbaring dengan tenang. Ibunya meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia terlalu asyik menulis novel, dan imajinasinya menjadi liar. Beberapa hari kemudian, saat memandikannya, ibunya berteriak kaget dan memanggil suaminya. Sayang, putra kita baru 8 bulan. Kenapa dia sudah punya perut six-pack? Ayahnya berpikir keras. Nafsu makan putra mereka selalu luar biasa, dan sekarang ia bahkan memiliki otot perut. Tiba-tiba, ayahnya berseru. Sayang, mungkinkah putra kita adalah keajaiban yang hanya ada satu dalam sejuta? Sepertinya Dechin kita memiliki masa depan yang cerah. Kemungkinan besar dia adalah Fusergen, dan setidaknya, dia akan menjadi ascender mekanik. Lin Dichin menghela napas lega. Kemampuan curangnya hampir terbongkar. Tetapi untungnya ayahnya mengisi kekosongan itu sendiri, melabelinya sebagai seorang jenius. Memiliki dua orang tua novelis memang merupakan berkah. Meskipun demikian, ketika berbicara tentang keajaiban, ia bukan satu-satunya yang diberitakan. Berita melaporkan bahwa di Kyoto, klan Marsal berusia 1000 tahun memiliki seorang anak laki-laki yang lahir dengan kekuatan ilahi. Pada usia 2 tahun, ia bisa mengangkat dumbbell seberat 20 kg dengan satu tangan. Setelah melihat ini, ibunya dengan lembut menepuk kepalanya dan berkata, Zichinku luar biasa. Suatu hari nanti, kamu akan sama hebatnya dengan apa yang disebut sebagai keajaiban klan itu. Jauh di dalam hatinya, Lin Zichin bergumam pada dirinya sendiri. Itu ibuku. Selalu tepat sasaran. Tapi apakah aku benar-benar bisa mengangkat 20 kilo dengan mudah ketika aku berusia 2 tahun? Akhirnya, ia mencapai ulang tahunnya yang kedua. Berkat kemampuannya, ia kini dapat dengan mudah mengangkat 20 kg dengan satu tangan. Saat itu, ibunya memanggil. Chunin, di mana kamu? Ching Han ada di sini, ayo bermain dengannya. Cepat keluar. Lin Zichin menepuk bahunya dan berjalan keluar. Tak lama kemudian, ia melihat seorang gadis kecil. Gadis itu menyodorkan egg tart untuknya, tetapi ia menyuruhnya untuk memakannya sendiri. Meskipun pikiran mereka berada pada tingkat yang sama sekali berbeda, ia tetap membiarkannya menempel padanya. Bagaimanapun, gadis itu menjadi beban pemberat yang sempurna. Tapi, beban pemberat ini memiliki satu masalah kecil. Kadang-kadang ia bocor. Pada saat-saat itu ia hanya bisa berteriak meminta bantuan. Ibu, Ching Han pipis lagi. Pada usia 3 tahun, ia sudah bisa mengangkat 40 kg dengan satu tangan. Sementara itu, keajaiban Kyoto yang 1,5 tahun lebih tua darinya hanya bisa mengangkat dumbbell seberat 30 kg. Namun ketika Lin Zichin melihat panel statusnya, ia berpikir keras. Tingkat biologisnya masih normal tingkat 1. Seperti apa normal tingkat 2? Mungkinkah itu berarti melampaui batas-batas kemanusiaan? Dengan keraguan ini, ia keluar dari rumahnya untuk pertama kalinya, akhirnya melihat Fusergen dan Cyborg secara langsung. Tempat pertama yang dikunjungi Lin Zichin adalah perpustakaan, karena orang tuanya tidak mengizinkannya terlalu banyak mengakses elektronik. Cara terbaik untuk menjawab pertanyaannya adalah dengan pergi ke sana. Melalui membaca, Lin Zichin mulai mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bumi yang bermutasi ini. Ia menemukan bahwa tablet batu kuno yang ditemukan di reruntuhan misterius mencatat bahwa dunia dibagi menjadi 6 tingkatan biologis. Normal, lanjutan, langka, epik, legendaris, dan mitos. Setiap tingkatan dibagi lagi menjadi 9 tahapan. Sementara manusia biasa terjebak di tahap 1 dari tingkat normal,
Dibandingkan dengan makhluk tingkat tinggi, mereka tidak lebih dari semut. Lin Ziqin berpikir dalam hati. Ia harus meningkatkan kecepatan pertumbuhannya. Hanya dengan begitu ia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di dunia yang berbahaya ini. Ding. Anda sedang membaca. Semangat plus 1, pemahaman plus 1, pengetahuan plus 1, tidak terkunci. Baca 100 juta kata. Hadiah, atribut biologis, jalur kebijaksanaan surgawi. Kemajuan saat ini, 1086 dari 100 juta. Sistem itu mengenalnya dengan sangat baik. Tepat setelah membaca, sistem itu segera memberinya tugas baru. Sejak saat itu, Lin Ziqin mulai melatih tubuh dan pikirannya. Ia membaca buku sambil melakukan sit-up dan pada saat ia berusia 4 tahun, total volume bacaannya sudah mencapai 43,96 juta kata. Tahun itu menandai awal kehidupan taman kanak-kanak Lin Ziqin. Tidak lama setelah memulai, ia maju dengan lancar ke tingkat normal 2. Saat itu ia bisa mengangkat 80 kg dengan satu tangan, melompat 1,2 m lurus ke atas, dan berlari 100 m dalam waktu kurang dari 11 detik. Sementara itu, Shan Xinghan sering diejek oleh teman sekelasnya sebagai Ratu Ngompol, karena ia terkadang mengompol. Melihat ini, bagaimana mungkin Lin Ziqin hanya berdiam diri? Ia melompat ke podium dan berteriak, "Diam! Siapapun yang berani memanggilnya dengan sebutan itu lagi, aku akan memastikan kalian ngompol setiap hari." Anak-anak lain menangis. Sementara Shin Qinghan menatapnya dengan kekaguman murni. "Din, aura dominasi Anda telah meneror semua teman sekelas Anda." Judul terbuka. Pencapaian, Bos Taman Kanak-Kanak, Penguasa 9 tahun pendidikan wajib. Judul, Bos Taman Kanak-Kanak tidak terkunci. Tiran sekolah dasar terkunci. Tuan sekolah menengah pertama terkunci. Lin Ziqin tidak menyangka raungan itu akan memicu misi baru. Tugas-tugas sebelumnya bahkan belum selesai, tetapi yang baru sudah muncul. Jelas, misi dapat berjalan secara paralel. Itu jelas berita bagus. 6 bulan kemudian, Lin Ziqin berhasil menyelesaikan misi membaca dan mendapatkan atribut biologis, jalur kebijaksanaan surgawi. Sejak saat itu, ia memiliki ingatan yang sempurna dan kemampuan belajarnya mencapai puncak kemanusiaan. Waktu berlalu dengan cepat dan segera mereka hampir berusia 7 tahun, lulus dari taman kanak-kanak. Selama liburan sebelum sekolah dasar, Lin Ziqin terus berlatih, mendorong dirinya sendiri hingga ia bisa mengangkat 200 kg dengan satu tangan. Lompatan tingginya melampaui 2 m dan lari 100 m-nya turun di bawah 8 detik. Dengan berkah dari jalur kebijaksanaan surgawi, ia sudah menguasai hampir semua mata pelajaran sekolah dasar di waktu luangnya. Tak lama kemudian, Lin Ziqin akhirnya melangkah ke kehidupan sekolah dasarnya. Karena ia sudah belajar sendiri materi sekolah menengah pertama dan atas, setiap kompetisi di sekolah dasar hanyalah permainan anak-anak. Tapi piala tidak berarti apa-apa baginya. Apa yang benar-benar ia inginkan hanyalah satu hal, untuk membuka gelar tiran sekolah dasar secepat mungkin. Di sekolah, kapanpun ia punya waktu luang, Lin Ziqin akan mengajar Shin Qinghan. Gadis itu tidak terlalu berbakat, tetapi ketekunan dan kepatuhannya menebusnya. Setelah hanya 1 semester, nilainya telah naik ke posisi kedua di kelas, dan posisi teratas, tentu saja, milik Lin Ziqin. Untuk membuka gelarnya secepat mungkin, Lin Ziqin tidak hanya belajar, tetapi juga mengikuti setiap acara di pertandingan olahraga sekolah, memecahkan semua rekor. Tepat ketika ia berpikir kehidupan sekolah dasarnya tidak akan lebih dari rutinitas ini, seorang murid pindahan khusus tiba di kelas mereka. Yang membuatnya istimewa adalah Lin bisa merasakan jejak aura di tubuhnya yang bukan milik manusia. Tak lama kemudian, ia diberi tempat duduk tepat di belakangnya. Saat ia berjalan melewatinya, Shan Qinghan berbisik pelan kepadanya. "Xia Chun, rambutnya sangat indah, seperti kepingan salju di musim dingin." Tapi Lin Sein tidak tertarik untuk menanggapi Shin Qinghan saat itu. Yang penting baginya adalah pertanyaan, mengapa dia membawa aura non-manusia? Mungkinkah dia seorang Fuser Gen atau mungkin keturunan dari salah satunya? Pada hari-hari berikutnya, Belle akan ambruk di mejanya tepat setelah kelas dan tetap tidak bergerak. Lelah, pertama-tama, semua orang penasaran dengannya. Tapi tak lama kemudian rasa ingin tahu mereka memudar dan kelas kembali ke ketenangan seperti biasanya. Lebih dari sebulan kemudian, ketenangan itu hancur. Cairan putih mulai merembes dari tubuh Buzz. Tidak ada yang tahu persis zat apa itu, tetapi baunya membawa bau busuk. Karena itu, teman-teman sekelasnya mulai menjauhinya. Seorang anak laki-laki bertindak terlalu jauh. Ia menuangkan air ke kepala gadis itu, mencibir bahwa ia bau dan perlu mandi. Semua orang menyangka gadis yang biasanya menyendiri dan pendiam itu akan marah. Sebaliknya, ia merintih dan menangis. Para pengganggunya hanya tertawa lebih keras, memegangi perut mereka dengan gembira. Shin Qinghan tidak tahan lagi untuk menonton dan berharap Lin akan turun tangan untuk buah. Meskipun ia masih belum tahu siapa gadis ini sebenarnya, Lin Ziqin memutuskan untuk bertindak. Ia meletakkan tangan yang kuat di bahu anak laki-laki itu dan berkata dengan dingin, "Guan Chun, bersihkan air dari meja oles kue." Guan Chun melompat ketakutan, tergagap, dan tidak masalah. Aku akan membersihkannya segera. Ia dengan cepat mengambil kain dan menyeka meja,
tahu betul bahwa Lin Ziqin terkenal sebagai tiran kecil di sekolah. Bahkan siswa kelas 6 tidak berani melawannya. Kemudian Lin Ziqin menoleh ke seluruh kelas dan menyatakan, siapapun yang mengganggu Bu, maju sekarang dan minta maaf kepadanya. Para pengganggu gemetar ketakutan. Satu persatu, mereka berbaris dan membungkuk kepada Bai, mengakui kesalahan mereka. Kami salah. Beda. Kami minta maaf. Tolong maafkan kami. Bai berhenti menangis dan dengan tulus berterima kasih kepada Lin Ziqin dan Xin Xinghan. Sejak hari itu, Xin Xinghan mengambil inisiatif untuk mendekati gadis berambut putih itu, menarik Lin Ziqin, bertekad untuk menjadi temannya. Kapanpun ia memiliki sesuatu yang enak, Xin Xinghan akan membaginya dengan Biweb terlebih dahulu. Akhirnya, oleh Squevo keraguan yang membebani hatinya. Aku bau sekali. Apakah kalian berdua tidak menganggapku menjijikan? Ia dengan cepat menjelaskan, aku minta maaf. Bukan karena aku tidak percaya padamu. Hanya saja sejak aku masih kecil, aku selalu ditolak dan dijauhi oleh orang-orang di sekitarku. Memiliki seseorang yang tetap berada di sisiku untuk pertama kalinya. Rasanya terlalu tidak nyata, seperti aku sedang bermimpi. Tidak, ini bukan mimpi, Xin Xinghan menjawab dengan tegas. Aku pernah mengalami hal yang sama sepertimu. Itulah mengapa aku tidak akan pernah membencimu. Hei, selama kamu bersedia, kita akan selalu menjadi teman terbaik. Setelah pernah diejek sebagai Ratu Ngompol, Xin Xinghan dapat dengan dalam memahami rasa sakit oleh Squewe. Bai tiba-tiba memeluk Xin Xinghan. Air mata mengalir seperti mata air saat ia terisak. Terima kasih banyak. Kemudian ia melepas kalung dari lehernya dan berkata, Xinghan, Xia Chun, kalian selalu berbagi makanan denganku dan memperlakukanku sebagai teman, jadi, aku ingin memberi kalian sesuatu juga. Taring ini adalah hadiah ulang tahunku dari ibuku tahun lalu. Sekarang aku memberikannya kepada kalian, dan aku harap kalian tidak akan membencinya, dan aku harap kita akan selalu berteman. Xu Ninghan menerima taring itu dengan kedua tangan, ekspresinya hikmat. Kemudian ia tersenyum cerah. Kita akan selalu menjadi teman terbaik. Tepat ketika Xin Xinghan berpikir persahabatan mereka akan bertahan selamanya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seorang siborg tiba-tiba menyerahkan surat-surat pindah baz dan Lin Ziqin mendengar kepala sekolah mengatakan catatannya sepenuhnya rahasia. Dari situ saja, sudah jelas identitas oleh Squewe sama sekali tidak biasa. Sejak hari itu, Lin Ziqin dan Shen Xinghan tidak pernah melihat Bai lagi. Mungkin ia hanya seorang pejalan kaki di masa kecil mereka. Dibandingkan dengan kepergian Bai, apa yang terjadi selanjutnya lebih membebani pikiran Lin Ziqin. Yang disebut keajaiban Kyoto telah berhasil menyatu dengan gen makhluk buas pada usia 10 tahun dan sekarang dapat mengangkat batu seberat 1000 pon dengan satu tangan. Mendengar berita itu, ayahnya kembali bercanda dengan keajaiban Kyoto. Dia sering sekali di layar kaca, rasanya seperti mereka mencoba menjadikannya influencer untuk menjual produk. Ayahnya melanjutkan, "Yah, itu adalah klan Marsal berusia 1000 tahun dari Kyoto. Mereka mungkin memiliki beberapa teknologi fusi gen canggih." Ibunya tidak setuju. Itu tidak berarti mereka harus memperlakukan anak mereka sendiri seperti kelinci percobaan. Ayahnya membalas, bagi klan Marsal, mengorbankan individu demi kepentingan keluarga adalah jalannya. Jika tidak, mereka tidak akan pernah naik ke tingkat itu. Ibunya membalas dengan marah. Tentu, kamu selalu tahu yang terbaik. Lin Ziqin mengabaikan pertengkaran mereka, pikirannya berputar. Keajaiban Kyoto itu dulunya hanya bisa mengangkat barbel 100 kg. Tetapi setelah fusi gen, ia bisa mengangkat 500 kg. Kekuatannya meningkat 5 kali lipat. Namun Lin Ziqin baru berusia 8 tahun dan tanpa fusi gen apapun, ia sudah bisa mengangkat 300 kg dengan satu tangan. Perbandingan, potensinya jelas lebih besar. Dengan perhitungan itu, ia masih penuh percaya diri tentang masa depannya sampai ia melihat berita berikutnya dan akhirnya mengerti apa artinya diperintah oleh rasa takut. Di negara tetangga, terjadi serangan makhluk buas yang menghancurkan. Rekaman dari saksi mata menunjukkan bahwa pelakunya adalah tikus mutan raksasa. Seorang pekerja kantor wanita bahkan terekam kamera sedang ditelan utuh oleh makhluk itu. Investigasi kemudian mengungkapkan bahwa kultus bid'ah telah mengipasi api di balik serangan itu. Seorang juru bicara dari Sakura Nation muncul di kamera, menyerukan semua negara untuk membantu dan bekerja sama dalam memusnahkan kultus tersebut. Yang disebut kultus ini adalah organisasi anti-manusia yang brutal. Demi keuntungan, mereka telah menjadi anjing pangkuan makhluk mutan, mengatur serangan di masyarakat manusia. Untungnya, Lin Ziqin lahir di negara yang kuat di mana stabilitas relatif masih memungkinkannya untuk tumbuh dan menunggunya. Tapi saat itu, ia mendengar ledakan sonik di luar jendela. Bergegas, Lin Ziqin melihat sibor pemerintah yang tak terhitung jumlahnya terbang dalam formasi. Keesokan paginya, Lin Ziqin menunggu Shang Xinghan agar mereka bisa pergi ke sekolah bersama. Pada saat itu, ia memperhatikan bahwa taring yang diberikan oleh Squewe kepadanya bersinar. Baru saat itulah ia menyadari taring itu berasal dari makhluk mutan, dan tidak heran oleh Squewe telah membawa aura non-manusia yang samar. Sumbernya pasti dari gigi ini. Cahaya itu hanya berlangsung singkat,
dan mereka tidak memikirkannya lebih jauh. Tak lama kemudian, mereka melanjutkan perjalanan ke sekolah. Namun, dengan para cyborg yang berkumpul malam sebelumnya, dan sekarang reaksi aneh dari Taring, Lin Ziqin tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan akan datang. Saat mereka melewati seorang wanita berambut merah, wanita itu tiba-tiba memanggil mereka. Ia bertanya, apakah kalian berdua kakak beradik? Shining Han menjawab dengan jujur, kami bukan kakak beradik. Kami adalah teman masa kecil dan sahabat terbaik. Teman masa kecil? Betapa iri hati. Aku juga berharap punya satu, kata wanita itu sambil tersenyum. Kemudian dengan sedikit kebencian, ia mendesak lebih jauh. Kalian masih muda dan berjalan ke sekolah sendirian. Di mana orang tua kalian? Lin Ziqin dengan cepat menarik Shun Qinghan, berkata, kita akan terlambat. Jangan buang waktu untuk berbicara. Di sekolah, Lin Ziqin memperingatkan Shun Qinghan untuk tidak sembarangan menjawab pertanyaan dari orang asing yang mencoba memulai percakapan. Shun Han mengangguk, mengatakan ia mengerti. Setelah sekolah, Lin Ziqin membawa Shun Qinghan menyusuri rute yang berbeda untuk pulang. Tapi saat mereka melewati sebuah gang, mereka bertemu dengan wanita berambut merah yang sama dari pagi itu. Anak-anak, kalian akhirnya keluar sekolah, katanya sambil tersenyum. Hati Lin Ziqin tenggelam. Bahkan setelah mengambil jalan memutar, wanita itu masih mengikuti mereka. Wanita itu menyeringai. Anak-anak, aku punya makanan lezat di rumahku. Mau ikut bermain di rumah kakak? Kali ini, seorang pria muncul di belakangnya. Tanpa sepatah kata pun, ia menerjang ke depan, mencoba menculik mereka. Tapi Lin Ziqin sudah mengambil posisi bertarung. Dengan pukulan kuat, ia meninju dadanya. Pria itu terlempar ke belakang seperti bola meriam. Wanita itu tertegun. Tidak mungkin. Bagaimana bisa seorang anak sekolah dasar menerbangkan seorang pria dewasa? Sebelum ia bisa memprosesnya, Lin Ziqin sudah mendekat dan muncul tepat di depannya. Kemudian dengan pukulan keras, ia meninju wajahnya. Lins mengambil batu bata dan perlahan berjalan menuju kedua penyerang. Tanpa kamera di sekitar, satu-satunya cara untuk menghilangkan risiko adalah dengan menghabisi mereka. Meskipun ia tidak menginginkannya, tetapi jika peristiwa hari ini bocor, kemampuannya akan terbongkar dan rencananya untuk menjadi lebih kuat secara diam-diam akan hancur. Tapi pada saat itu, tanah mulai bergetar dan auman makhluk buas bergemuruh di udara. Makhluk mengerikan muncul di hadapan mereka, tikus mutan raksasa. Tikus itu membuka rahangnya yang besar, dan dalam satu gigitan, ia merobek separuh tubuh wanita itu. Kemudian, ia mencengkeram pria itu dengan satu cakar, mengunyahnya seperti camilan. Tanpa ragu, Lin Ziqin berlari ke arah Shuning, menggendongnya sebelum berlari dengan seluruh kekuatannya. Untungnya, sebelum mereka sampai jauh, seorang siborg pemerintah meluncur turun dari langit. Siborg wanita itu melayang lurus ke arah tikus mutan raksasa. Ia berhenti hanya setelah ia mencapai puncak kepalanya yang besar. Mengangkat tangan kanannya, ia mulai mengisi senjatanya. Dengan ledakan yang tajam, ia melepaskan rentetan asap anestesi lurus ke arah makhluk buas itu. Tikus raksasa itu dihantam dengan serangan yang ganas. Beberapa saat kemudian, makhluk itu terhuyung-huyung, pusing melandanya. Mengambil kesempatan, siborg itu menebas lehernya dengan bilahnya, mengakhiri hidup monster itu sekali dan untuk selamanya. Di rumah, Lin Ziqin dengan hati-hati menganalisis pertempuran itu. Siborg wanita itu tidak terlalu berperingkat tinggi. Ia harus melemahkan tikus itu dengan peluru penenang terlebih dahulu, lalu terlibat dalam pertempuran jarak dekat selama 7 menit sebelum menghabisinya. Namun, tikus mutan raksasa bukanlah lawan yang mudah. Ketika sudah dewasa, ia bisa mencapai panjang lebih dari 3 m dengan tingkat biologis normal tingkat 5. Lin Dichan merenungkan bahwa itu adalah keberuntungan belaka seorang siborg telah tiba tepat waktu kemarin. Jika tidak, mereka tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup. Tapi Lin Ziqin tahu bahwa kekuatan sejati berasal dari dirinya sendiri sehingga ia mendorong latihannya lebih keras lagi. Skuad berbobot, Chi darah plus 2, kekuatan otot kaki plus 2, kemahiran skuad plus 1. Meskipun ancaman tikus mutan masih ada, hidup terus berjalan. Tak lama kemudian, Lin Ziqin dan Shuning Han merayakan ulang tahun ke-9 mereka. Setelah membuat permohonan, mereka bertukar hadiah. Lin Ziqin memberi Shun Qinghan jepit rambut kayu, sesuatu yang ia ukir dalam satu malam berkat berkah dari jalur kebijaksanaan surgawi. Waktu berlalu dengan cepat, dan segera mereka lulus dari sekolah dasar. Tidak menjadi mengapa kemudian Lin Ziqin sudah membuka gelar Tiran Sekolah Dasar, tetapi ia hanya selangkah lagi dari mengklaim Tuan Sekolah Menengah Pertama, yang akan memberinya atribut biologis baru, hukum rimba. Selama liburan sebelum Sekolah Menengah Pertama, bertekad untuk membuka gelar lebih cepat dan memperkuat dirinya lebih lanjut, Lin Xian berlatih dengan intensitas ekstrim. 100 push-up berbobot, Chi darah plus 2000, kekuatan otot lengan plus 2000, kekuatan otot dada plus 2000, kemahiran push-up plus 1000. Akhirnya, pada hari tepat sebelum sekolah dimulai, tingkat biologis Lin Dichin menembus ke tingkat normal 3. Semua atribut fisiknya mengalami peningkatan besar-besaran. Sepanjang waktu, ia terus mengawasi yang disebut keajaiban Kyoto. Pada usia 14 tahun,
Keajaiban Kyoto sudah bisa mengangkat inti 2000 kg dengan satu tangan. Gen raksasa dikatakan dapat melipat gandakan kekuatan 4 hingga 8 kali. Bahkan pada perkiraan terendah 4 kali, itu berarti kekuatan sejatinya hanya sekitar 400 kg dengan satu tangan. Dibandingkan dengan itu, Lin Dichin masih lebih kuat. Pikiran itu membangkitkan kegembiraan di dalam dirinya. Jika ia menjalani fusi gen di masa depan, seberapa kuat ia bisa menjadi? Tak lama kemudian, Lin Zichin secara resmi memulai kehidupan sekolah menengah pertamanya. Setelah menjadi siswa terbaik di kota di sekolah dasar, ia direkrut secara besar-besaran oleh kepala sekolah dari sekolah elit sehingga, pada akhirnya, ia menerima tawaran Shanghai Middle School. Dengan syarat bahwa Shun Xinghan dapat bersekolah di sekolah yang sama dan bahkan kelas yang sama. Pada hari pendaftaran, baik kepala sekolah maupun guru wali kelas secara pribadi menyambutnya, mendesaknya untuk membawa kehormatan bagi sekolah. Lin Zichin bertukar beberapa kata sopan sebelum permisi. Alasan sebenarnya untuk menyelinap pergi sangat sederhana. Shanghai Middle memiliki fasilitas olahraga terbaik. Sebelum sekolah dimulai, ia dan Shin Xinghan sudah sepakat untuk bermain bulu tangkis bersama. Tapi saat pertandingan mereka dimulai, tamu tak diundang muncul. Seorang siswa senior melangkah maju dan berkata dengan dingin, "Kalian pasti anak-anak baru. Lapangan ini milik siswa kelas atas saja." Dua siswa yang lebih tua lainnya mencibir. Ekspresi mereka tidak senonoh saat mereka mulai melecehkan Shin Xinghan. Ekspresi Lin Zichin menjadi gelap. "Hei kalian, menjauhlah darinya dan jangan bilang kalian tidak tahu aturan, siapa cepat dia dapat." Siswa kelas atas itu mencibir dengan arogan. "Aturan apa? Bahkan jika Raja Surga sendiri yang sampai di sini lebih dulu, kami tetap akan mengambil lapangan ini hari ini." Lin Zichin tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia melemparkan raket bulu tangkisnya lurus ke arah mereka. Shuttlecock itu melesat di udara begitu cepat hingga menghasilkan ledakan sonik. Shuttlecock itu menembus raket siswa dan bahkan topi di kepalanya. Ketiganya membeku ketakutan hampir mengompol terlalu cepat. Apakah dia bahkan manusia? Mungkinkah dia Fusergen? Tidak mungkin pada usianya. Jika tembakan itu meleset 1 inci, kepala pemimpin kita akan terbelah. Segera mereka berbaris, membungkuk, dan tergagap. "Bos, kami salah." Sebelum kabur dengan kecepatan tinggi. Setelah itu, berita tentang insiden itu menyebar ke seluruh sekolah dan tidak ada lagi yang berani mengganggu mereka. Karena telah menyelesaikan semua tugas sekolah menengahnya, Lin Zichin menghabiskan sebagian besar waktu kelas membaca buku-buku ekstrakurikuler yang benar-benar menarik baginya. Setelah latihan fisik malamnya, ia akan online untuk mempelajari keterampilan baru. Berkat jalur kebijaksanaan surgawi, ia terus-menerus belajar fotografi, memasak, mengemudi, berenang, bertahan hidup di alam liar, dan berbagai macam olahraga. Untuk membuka gelar Tuan Sekolah Menengah Pertama secepat mungkin, Lindsay tidak hanya menempati peringkat pertama di setiap mata pelajaran, tetapi juga mewakili sekolahnya dalam kompetisi junior nasional. Ia mengumpulkan medali emas, perak, dan perunggu dalam matematika, fisika, kimia, dan pemrograman komputer. Satu-satunya alasan ia tidak mengambil tempat pertama di semua bidang adalah untuk menghindari terlalu banyak perhatian. 1 semester berlalu, namun gelarnya masih belum terbuka. Sebaliknya, penampilannya yang memukau memberinya kerumunan penggemar wanita. Tapi Lindsay tidak peduli tentang itu. Selain mengajar Xinghan, fokusnya sepenuhnya pada pertemuan olahraga sekolah yang akan datang. Ia percaya bahwa jika ia mendominasi acara tersebut, ia pasti akan membuka Tuan Sekolah Menengah Pertama. Kali ini ia hanya mengikuti 3 kompetisi, tolak peluru, lompat tinggi, dan lari cepat. Ketiganya mewakili kekuatan, lompatan vertikal, dan kecepatan. Menaklukkan semuanya berarti dominasi spektrum penuh dalam atletik. Meskipun ia sengaja menahan diri untuk menghindari kecurigaan, mengamankan tempat pertama masih tanpa usaha. Saat ia mengklaim setiap medali, gelombang kekuatan meledak di dalam dirinya. Performa akademik dan atletik Anda telah menghancurkan seluruh sekolah, meninggalkan setiap siswa dalam bayangan Anda. Judul, Buka Wajah Cemberut Tuan Sekolah Menengah Pertama. Judul tidak terkunci wajah cemberut bos taman kanak-kanak, tiran sekolah dasar, Tuan Sekolah Menengah Pertama. Pencapaian selesai wajah cemberut penguasa 9 tahun pendidikan wajib. Hadiah diberikan. Atribut biologis. Hukum rimba. Hukum rimba adalah sumber kehidupan yang mendasar. Berdiri di atas semua makhluk hidup memungkinkan pengguna untuk melahap esensi kehidupan orang lain untuk mendorong evolusi mereka sendiri. Sebagai lens masing-masing meninggalkan sekolah, ia merenungkan apa sebenarnya arti, esensi kehidupan ini. Kemudian tiba-tiba kesadaran menyadarkannya. Ia menoleh ke Shun Xinghan. "Xinghan, bisakah aku melihat taringmu?" Shun Xinghan mengangguk dan melepaskan taring itu, meletakkannya di tangannya. Detik berikutnya, sebuah prompt sistem muncul wajah cemberut. "Anda telah melahap jejak esensi kehidupan kupu-kupu neraka. Kodeks kupu-kupu neraka 1%. Ketika kemajuan mencapai 100%, Anda dapat berevolusi dan mendapatkan atribut atau kemampuan makhluk buas." Di rumah, Lin Zichin segera mencari informasi tentang kupu-kupu neraka, tetapi ia tidak menemukan apapun. Tampaknya jika ia ingin memahami makhluk ini,
Ia harus mengungkap kebenaran sendiri. Kemudian, Lin Ziqin mengeluarkan taring lain dari ranselnya. Setelah melahapnya, kodeks kupu-kupu nerakanya naik menjadi 2%. Hanya 2%. Sepertinya tulang makhluk buas itu tidak memiliki banyak esensi kehidupan yang tersisa. Untuk membukanya sepenuhnya, aku akan membutuhkan cara lain, pikirnya dalam hati. Setelah itu, untuk meningkatkan intensitas latihannya, ia mulai mengantar Shin Qinghan ke dan dari sekolah setiap hari dengan sepeda. Suatu hari, ia dihentikan oleh guru Gu dari tim seni bela diri sekolah. Setelah menyaksikan penampilan luar biasa Lin Ziqin di pertemuan olahraga, guru Gu ingin merekrutnya ke dalam skuad seni bela diri sekolah tanpa memberinya kesempatan untuk menolak. Guru itu segera pergi setelah menyampaikan undangan. Kemudian di rumah, Lin Ziqin dengan santai memukul nyamuk. Dari situ, ia menyimpulkan, apakah itu nyamuk atau kecoa, makhluk yang terlalu lemah tidak bisa memicu kemampuan hukum rimba. Hanya makhluk mutan yang kuat yang membawa esensi kehidupan yang layak untuk dilahap. Untuk menguji teorinya, Lin Ziqin memutuskan untuk mengunjungi supermarket yang menjual daging makhluk buas. Saat ia melihat konter tukang daging, ia bergegas tanpa ragu. Dengan gugup, ia mengulurkan tangannya ke arah daging. Saat jari-jarinya menyentuhnya, gelombang esensi kehidupan yang bersemangat mengalir ke tubuhnya. Menggenggam tinjunya dengan kegembiraan, Lin Ziqin berpikir, aku benar. Shin Qinghan, bagaimanapun, menatapnya seolah ia gila. Decin, seperti apa rasanya daging makhluk buas? Apakah benar-benar berbeda dari daging biasa? Ia tidak mengatakan yang sebenarnya. Sebaliknya, ia berkata dengan santai, tidak juga. Rasanya lebih segar. Mau coba menyentuhnya sendiri? Shin Qinghan dengan cepat melambaikan tangannya. Tidak, kamu saja yang menyentuhnya. Lin Zin terkekeh. Yah, karena kita di sini, mari kita beli beberapa daging makhluk buas untuk dibawa pulang. Porsi paketnya sempurna. Ia bisa menggunakan alasan membelinya untuk menyentuh dan menyerap lebih banyak esensi. Karena daging makhluk buas terkenal mahal, Lin Ziqin memilih pilihan termurah, cumi-cumi hantu. Shin Qinghan mengerutkan kening dengan khawatir. Ziqin, ini terlalu mahal. Bukankah kita harus bertanya pada Bibi Xin dulu sebelum memutuskan? Lin Ziqin menepuk kepalanya dengan lembut. Aku sudah berbicara dengan ibuku dan ia bahkan menyuruhku untuk membeli lebih banyak agar keluargamu juga bisa datang dan mencobanya. Sebenarnya, ia punya alasan lain untuk membeli daging itu. Ia khawatir menyerap esensi kehidupan dapat menyebabkannya langsung basi dan ia ingin mengujinya. Ia memindai kode dan membayar 3G dengan total 2.994 yuan. Saat ia berjalan keluar dengan paket itu, hatinya sakit. Itu sangat mahal. Siapa tahu kapan aku bisa membelinya lagi. Saat itu, sudah lewat jam 9, jadi mereka langsung pulang. Dalam perjalanan pulang, Lin Ziqin tidak bisa menahan diri dan memutuskan untuk mencobanya segera. Begitu tangannya menyentuh daging cumi-cumi hantu, sebuah prompt sistem muncul wajah cemberut. Anda telah melahap jejak esensi kehidupan cumi-cumi hantu. Kemajuan kodeks 0,1%. Duh, ia membeku. Tunggu, memakannya juga berhasil. Jika aku tahu, aku tidak akan repot-repot menyentuhnya saat itu. Saat itu, siaran berita menyala di TV. Seorang gadis jenius mengejutkan bangsa. Pada usia 14 tahun, ia telah berhasil menyatu dengan jantung energi, menjadi siborg termuda dalam sejarah. Rekaman itu menunjukkan ia mengaktifkan intinya, mengangkat SUV seberat 2.000 kg dengan satu tangan, berlari 100 m hanya dalam 3 detik dan melompat 8 m lurus ke udara. Lin Ziqin merenung, keajaiban Kyoto di masa lalu, gadis jenius hari ini, antara prajurit Fusergen dan siborg, siapa yang benar-benar berdiri di puncak? Laporan berita berikutnya menyusul. Berita tragis. Kapten keamanan He Chunan tewas tadi malam pukul 11 malam di kantornya. Rekaman pengawasan menunjukkan ia dimakan oleh tikus raksasa yang telah menyusup ke divisi keamanan. Ekspresi Lin Ziqin menjadi gelap. Mungkinkah itu jenis tikus raksasa yang sama dari tadi malam? Urgensi untuk memperkuat dirinya menjadi lebih berat di dadanya. Setelah latihan yang lebih intensif, waktu lari 100 m-nya telah turun menjadi 4,61 detik. Lompatan vertikalnya telah mencapai 5,51 m dan ia sekarang dapat mengangkat hampir 1.000 kg dengan satu tangan. Latihan seni bela dirinya juga tidak diabaikan. Ia bertekad untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat dan mempersiapkan diri untuk turnamen seni bela diri. Pagi-pagi keesokan harinya, Lin Ziqin menuju ke gym untuk terus mempelajari teknik dan latihan baru. Karena penasaran, Shu Ninghan memutuskan untuk ikut. Tepat saat itu, seorang gadis senior tiba-tiba muncul di depannya. Junior Ziqin, kamu belum sarapan kan? Aku membawakanmu susu. Ini susu segar. Lin Ziqin menarik Shin Qinghan dan berkata dengan tegas, tidak, terima kasih. Aku menghargai niat baikmu. Sayangnya, adegan ini disaksikan oleh simp senior yang terkenal. Wajahnya berkerut marah. Sial, sudah cukup dia mencuri kejuaraanku di pertandingan sekolah. Sekarang dia berani menolak hadiah dari dewiku. Ia melangkah di depan Lin Ziqin, membentak, di mana sopan santunmu?
Kamu bisa saja menerimanya dan memberikannya kepada orang lain seperti aku. Kenapa repot-repot menyakiti perasaannya? Lin Ziqin menjawab datar. Bukankah itu bahkan lebih kasar? Sim senior itu semakin marah. Kalau begitu minumlah. Jika kamu tidak minum, kamu tidak menghormatinya. Tidak hormat adalah puncak dari kekasaran. Akhirnya, ia mengeluarkan tantangan. Lin Ziqin, apakah kamu berani melawanku? Jika aku kalah, aku akan diam selamanya, tetapi jika aku menang, kamu minum seluruh karton susu. Pada saat itu, sebuah prompt sistem berkedip wajah cemberut. Pencapaian tidak terkunci. Dalam skenario kompetitif formal, eliminasi 1000 lawan yang berbeda melalui cara yang paling mendasar. Hadiah, sifat biologis, survival of the fittest, kemajuan saat ini. 0-1000. Lin Ziqin terkekeh. Akhirnya dapat setelah menunggu begitu lama. Pencarian pencapaian keempat akhirnya tiba. Lindsay menatap Sim senior itu dan mengangguk. Baiklah, mari kita bertarung. Berita itu menyebar ke seluruh sekolah seperti api. Para siswa berbisik dengan gembira. Apakah kamu dengar? Lin akan berduel dengan seorang senior di game. Ayo kita tonton. Tak lama kemudian, seluruh tim seni bela diri telah berkumpul, mengelilingi Lin Ziqin dan Sim senior di tengah arena. Lebih banyak teman sekelas datang untuk bersorak. Junior Ziqin, kami akan mendukungmu. Beri dia pelajaran. Ayo, Junior Ziqin. Aku akan mengambil banyak foto keren dari aksimu. Mendengar dukungan yang ditujukan pada Lin Ziqin, Sim senior itu mengerutkan kening dalam hati. Mereka semua berpikir aku akan kalah. Aku hanya menyerang selagi apa yang disebut keajaiban ini belum sepenuhnya berkembang. Lebih baik menghancurkannya sekarang atau dalam sebulan lagi bakat anehnya tidak akan memberiku kesempatan untuk pamer. Melihat lawannya masih melamun, Lin Ziqin menyela dengan belak-belakan. Hei, aku sudah ditunggu makan malam di rumah. Bisakah kita percepat? Baiklah, aku akan mengabulkan itu. Sim senior itu menjawab dengan percaya diri yang arogan. Guru gua mengangkat tangannya. Ingat, persahabatan didahulukan, bertarung kedua. Mulai. Tapi pada saat itu, Sim senior itu tiba-tiba berteriak. Tunggu. Mengembungkan dirinya sendiri, ia menyatakan, kamu baru berada di tim selama sebulan sementara aku sudah berlatih hampir 2 tahun. Agar adil, aku akan membiarkanmu melakukan 3 gerakan pertama. Bahkan sebelum ia selesai berbicara, Lin sudah bergegas tepat ke arahnya. Baiklah, aku akan mengabulkan itu. Lin berkata dan melontarkan satu pukulan. Sim senior itu langsung roboh ke tanah. Busa keluar dari mulutnya saat ia terkapar. Tidak bisa bergerak. Mulut guru ternganga. Apa? Hanya satu pukulan. Para siswa yang menonton sama-sama tertegun. Tidak mungkin. Apakah kamu serius? Hanya itu. Sudah selesai. Dari pinggir lapangan, Shuning Han melambaikan tangannya. Dia menang. Ziqin menang. 2 gadis senior melompat kegirangan. Keren sekali. Junior Ziqin. Prompt System. Anda telah mengalahkan saingan, berhasil mendapatkan kekaguman wanita. Pilihan pasangan prioritas diberikan. Kemajuan saat ini 11000. Lin Ziqin berpikir dalam hati, masih 999 lawan lagi yang harus dieliminasi sebelum membuka Survival of the Fittest. Ia berbalik ke arah kakak-kakak senior di dekatnya. Bagaimana dengan kalian? Mau mengambil kesempatan ini untuk bertarung denganku juga? Mendengar kata-katanya, para senior langsung kaku. Dalam hitungan detik, mereka mencari-cari alasan dan menyelinap pergi. Sekarang, Sim senior itu sudah berdiri kembali, berteriak dengan marah. Aku tidak terima ini. Kamu mengejutkanku. Jika kita bertarung lagi, aku pasti akan menghancurkanmu. Guru akan memotongnya dengan dingin. Jin Kai, kamu kalah. Terimalah. Apakah pukulan itu hanya keberuntungan atau kekuatan sejati? Kita akan segera tahu. Sally, kamu yang mengujinya. Sally, maju. Pria yang hendak melarikan diri itu tersentak ketakutan saat namanya dipanggil. Sally menguatkan dirinya di seberang Lin Ziqin, memaksakan senyum. Maaf, Junior. Jangan pukul wajah. Baiklah. 10 menit kemudian, lantai dipenuhi dengan para senior yang jatuh. Untuk menghindari terlihat terlalu keterlaluan, Lin Ziqin sengaja bertukar beberapa ronde sebelum menjatuhkan masing-masing. Tapi sistem hanya mencatat kemenangan atas Jin Kai. Para senior lainnya, meskipun kalah, tidak dihitung dalam hitungannya. Jadi sparring tidak berhasil. Itu harus kekalahan resmi. Pada saat itu, guru gua menepuk pundaknya dengan keras, wajahnya bersinar dengan kegembiraan. Seorang jenius, Ziqin, kamu benar-benar seorang jenius. Kamu baru berada di tim seni bela diri sedikit lebih dari sebulan, dan kamu sudah menjadi andalan kami. Turnamen seni bela diri distrik tahun ini. Kami di Shanghai Middle School akan menghancurkan kompetisi dan merebut tempat pertama. Mata Linden berbinar. Itu dia, turnamen seni bela diri.
Jika aku memenangkan pertandingan di sana, setiap kemenangan akan mendorong kemajuan pencapaianku. Pada saat itu, Sim senior itu tiba-tiba berteriak pada Lin Ziqin. Lin Ziqin, Ian Kai, aku akui kekalahanku. Mulai sekarang, bahkan jika kamu duduk di kepalaku dan buang air besar, aku tetap tidak akan berani mengeluh. Semua orang di sekitar terkejut jijik mendengar kata-katanya. Bahkan sebelum ia selesai, kerumunan bubar seperti angin. Pada hari-hari berikutnya, Shan Xinghan juga mulai berlatih dengan Lin Ziqin, bertekad untuk lolos ke kelas seni bela diri. Setelah lari 30.000 meter, ia membuatnya berlatih teknik seni bela diri selama 1 jam untuk menyempurnakan pukulan dan tendangannya. Kemudian ia membuatnya melakukan sit-up dan push-up untuk membangun kekuatan mentah dan ketahanan tubuh. Setiap sesi berakhir dengan ia membantunya meregangkan dan memijat otot-ototnya untuk pemulihan. Sementara itu, Lin Ziqin mendorong dirinya sendiri lebih keras, menggandakan rezimennya sendiri untuk membuka sifat survival of the fittest secepat mungkin. Ia rela mengambil risiko segalanya. Waktu berlalu dengan cepat, dan setelah sebulan persiapan tanpa henti, hari turnamen seni bela diri akhirnya tiba.